dari kelompok 4 akidah akhlak. Makalah kami tentang faham dan aliran dalam akidah Islam diajukan sebagai salah satu syiah untuk mengikuti mata kuliah akidah akhlak oleh kelompok 4 kelas C yang beranggotakan Salsabila Zuhrah, Irfan Effendi, Muhammad Irfan dan Alvino Hibatillah Senin. Saya sebagai moderator, saya akan menjelaskan latar belakang dari aliran Syiah. Syiah merupakan sebutan yang diletakkan bagi mereka pengikut setia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Untuk asal-usul kelahiran Syiah terhadap ragam pendapat mengenai hal tersebut, dan pendapat yang paling populer mengatakan bahawa Syiah muncul setelah terjadinya kegagalan perundingan antara pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin, atau yang lazim dikenal dengan peristiwa Takim. Menurut pandangan orang Syiah, sebenarnya yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Mengikuti perkembangan Syiah selanjutnya, aliran Syiah mulai tampak secara nyata menjadi sebuah aliran yang berhaluan politik. Hal seperti ini dimulai sejak akhir periode pemerintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berada di Mesir, yang kemudian berlanjut kepada tumbuh pesat pada periode Ali bin Abi Thalib Allah anhu yang berpusat ke Kufah, Irak. Karena hal ini pula lah yang membuat para revolusioner Muslim menjadi politik sebagai bagian dari Islam. Sekitar abad ke-20 Masehi, kaum Syiah termasuk menjadi kelompok mayoritas, jumlahnya mencapai 57% dari 25 juta penduduk Irak. Komposisi etnis agama di Irak ialah 53%, Arab Syiah 21%, Arab Sunni 14%, Kurdi Sunni 5%, Arab non-Muslim 6%. Non-Arab non-Muslim pada umumnya Syiah didominasi oleh kawasan Irak. Yang kedua, aliran baru atau yang sudah dibubarkan pemerintah Indonesia. Memahami ajaran agama dengan berbagai latar belakang pemikiran tentu akan menimbulkan aktualisasi yang beragam pula di kalangan umat beragama. Fenomena keagamaan yang muncul kemudian memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat beragama. Dampak yang ditimbulkan tersebut juga beragam, mulai dari dampak positif yang membuat tatanan hidup masyarakat beragama semakin baik dalam penghayatan dan perilaku keagamaan mereka, yang kemudian menciptakan kemajuan dan keharmonisan hidup manusia, hingga dampak negatif yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam lingkup kehidupan masyarakat beragama, hingga akhirnya menyebabkan kemunduran dan kekacauan dalam kehidupan umat manusia. Yang selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan yang akan disampaikan oleh Irfan Effendi. Kawasan Irak. Yang kedua, aliran baru atau yang sudah dibubarkan pemerintah Indonesia. Memahami ajaran agama dengan berbagai latar belakang pemikiran tentu akan menimbulkan aktualisasi yang beragam pula di kalangan umat beragama. Fenomena keagamaan yang muncul kemudian memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat beragama. Dampak yang ditimbulkan tersebut juga beragam, mulai dari dampak positif yang membuat tatanan hidup masyarakat beragama semakin baik dalam penghayatan dan perilaku keagamaan mereka, yang kemudian menciptakan kemajuan dan keharmonisan hidup manusia, hingga dampak negatif yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam lingkup
kehidupan masyarakat beragama hingga akhirnya menyebabkan kemunduran dan kekacauan dalam kehidupan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Effendi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembagian Syiah. Menurut Al-Baghdadi, Syiah terbagi menjadi 4. Yang pertama, Syiah gulat. Secara bahasa, gulat berarti orang-orang yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Dalam bahasa Asy-Syaratani, gulat adalah orang yang berlebih-lebihan dalam menilai imam-imam mereka, sehingga penilaian tersebut keluar dari batasan-batasan penciptaan yang dianggap imam mereka mempunyai sifat ketuhanan. Yang kedua, Syiah Ismailiyah. Kelompok ini tersebar di banyak negara seperti Afghanistan, India, Pakistan, Suriah, Yaman, serta di berbagai negara barat seperti Inggris dan Amerika Utara. Kelompok ini meyakini Ismail, putra dari Imam Ja'far As-Shadiq, adalah imam yang menggantikan ayahnya, yang merupakan imam ke-6 dari aliran Syiah secara umum. Ismail dikabarkan wafat 5 tahun sebelum ayahnya, Imam Ja'far, meninggal dunia. Namun menurut kelompok ini, Ismail belum wafat. Syiah Ismailiyah meyakini kelak Ismail akan tampil kembali di bumi sebagai Imam Mahdi. Dan yang ketiga adalah Syiah Az-Zaidiyah. Syiah Az-Zaidiyah adalah paham Syiah yang dinisbatkan kepada Zaid bin Zainal Abidin dari hierarki Imamah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah cenderung bersifat moderat dalam menghadapi dilema kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dalam menilai ketiga khalifah sebelumnya sebagai Imam Mafdul dan Imam Afdal. Imam Mafdul adalah imam yang tidak memenuhi syarat yang mereka tetapkan, seperti khalifah-khalifah sebelumnya yang dianggap menjadi Imam Mafdul bagi mereka. Dan Imam Afdal adalah imam yang memenuhi syarat-syarat yang telah mereka tetapkan, seperti Ali bin Abi Thalib yang mereka tetapkan sebagai imam yang afdal. Yang keempat adalah kelompok Syiah Isna Asyariyah. Kelompok ini dikenal juga dengan nama Imamiyah atau Ja'fariyah, yang percaya 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Rasulullah SAW. Syiah Isna Asyariyah merupakan mayoritas dari penduduk Iran, Irak, dan ditemukan juga di berbagai daerah di Suriah, Kuwait, Bahrain, India, Saudi Arabia, dan beberapa daerah bekas Uni Soviet. Ini adalah kelompok Syiah yang mayoritas. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya aliran Syiah. Menurut Abu Zahrah, Syiah muncul pada akhir jabatan dari Utsman bin Affan dan kemudian berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Menurut Mangomariwat, Syiah muncul ketika berlangsungnya perperangan antara Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin sebagai respon dari penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan oleh Muawiyah pada pasukan Ali. Ketika itu pasukan Ali terbagi menjadi 2. Yang pertama yang mengikut kepada Ali, yaitu yang dinamakan dengan Syiah, dan yang kedua yang keluar dari barisan Ali, yaitu yang dinamakan dengan Khawarij. Dan secara historis, aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan yang diselenggarakan di Darul Nadwa di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk aliran Syiah. Yang pertama, Badak. Mulanya Badak merupakan salah satu akidah Syiah Muhtariyah, salah satu versi Syiah Gulat, sedangkan kini menjadi kepercayaan resmi Syiah Isna Asy'ariyah. Riwayat-riwayat tentang Badak bisa ditemukan dengan mudah dalam beberapa literatur utama Syiah Isna Asy'ariyah seperti Al-Kahfi. Yang kedua adalah
Raja'ah. Raja'ah termasuk akidah Syiah Ghulat yang sekarang menjadi aliran wajib Syiah Isna Asy'ariyah adalah Raja'ah. Syiah Isna Asy'ariyah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam babnya yang spesifik sepakat menyatakan bahwa Raja'ah merupakan salah satu pokok ajaran Abdullah bin Saba, kelompok Syiah yang sangat ekstrim. Yang ketiga, pengkultusan terhadap para imam. Akidah ini juga merupakan doktrin sekte Syiah Syabaiyah dan sekte Syiah Ghulat, dan kini sudah resmi menjadi aliran Syiah Isna Asy'ariyah. Dalam karya ulama-ulama Syiah bisa dijumpai banyak riwayat yang mengupas tuntas doktrin ini. Antara lain dalam Al-Kafi, Bihar Al-Anwar, dan yang sebagainya. Yang keempat, mengutamakan imam daripada Nabi. Ini juga merupakan salah satu ajaran Syiah yang sangat ekstrim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dan Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Doktrin ini sekarang juga bisa menjadi kepercayaan resmi sekte Syiah Isna Asy'ariyah. Lanjut, pembahasan selanjutnya, sebab-sebab dan latar belakang kemunculan aliran-aliran baru di Indonesia. Yang pertama, gerakan ingkar sunnah. Gerakan ingkar sunnah adalah golongan yang tidak mengakui sunnah atau hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum syariat Islam. Yang kedua, aliran pembaru Isa Bugis. Pendiri aliran ini, Isa Bugis, lahir pada tahun 1926 di kota Bakti, Aceh Pidi. Adapun pokok-pokok ajarannya, air Zam-Zam di Mekah itu adalah air bekas bangkai orang Arab. Yang kedua, semua kitab tafsir Al-Quran adalah yang ada sekarang harus dimuseumkan karena salah semuanya. Seperti itulah. Yang ketiga, Darul Arqam. Gerakan Darul Arqam berdiri pada tahun 1968 dan berpusat di Sungai Pancela, Jalan Daman, Saram, Kuala Lumpur, Malaysia. Yang keempat, Negara Islam Indonesia atau NII. Dikenal juga dengan sebutan Darul Islam, didirikan oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo dan diproklamirkan di Malangbong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia pada 7 Agustus 1949. Yang kelima, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Ini adalah nama baru sebuah aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Pada awalnya bernama Darul Hadis yang didirikan oleh mendiang Nur Hasan Ubaidah Lubis pada tahun 1951. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zuhra akan menjelaskan materi mengenai pengaruh aliran-aliran baru atau yang sudah dibubarkan pemerintah Indonesia. Aliran baru atau yang sudah dibubarkan pemerintah Indonesia merupakan sebuah aliran yang bisa merusak akidah seseorang dalam meyakini sumber ajaran Islam yang selama ini ia yakini. Hal ini sangat berbahaya jika terus-terusan berkembang di Indonesia karena bisa merusak otak akidah anak bangsa sekaligus para penerus agama Islam ke depannya. Maraknya aliran sesat di Indonesia menimbulkan banyak pengaruh negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh negatifnya yang sering terjadi tindakan anarkis terhadap para pengikut aliran sesat di berbagai daerah di Indonesia. Pada level nasional, maraknya aliran sesat telah memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Keamanan masyarakat dan kestabilan bangsa terusik karenanya. Padahal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat banyak bergantung pada keamanan dan kestabilan. Semua aliran sesat, jika dalam kondisi kuat dan besar, dapat merongrong dan mengancam akan kedaulatan NKRI. Selanjutnya, macam-macam aliran di Indonesia. Yang pertama, ada aliran Ahmadiyah.
Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Ghulam Ahmad pada tahun 1900 di India. Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1935. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah ini sesat dan menyesatkan. Pokok-pokok ajaran Ahmadiyah yang dipandang sesat dan menyesatkan antara lain. Yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Dirinya mengaku bahwa ia telah menerima wahyu yang turunnya di India. Yang kedua, meyakini bahwa kitab suci Tazkirah atau kumpulan wahyu yang diterima oleh Mirza sama sucinya dengan Al-Quran. Yang ketiga, wahyu tetap turun sampai hari kiamat. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul tetap diutus sampai hari kiamat pula. Yang keempat, wanita Ahmadiyah haram menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan Ahmadiyah. Yang kelima, tidak boleh bermakmum dengan imam yang bukan dari golongan Ahmadiyah. Yang keenam, siapa saja yang tidak meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, maka ia adalah kafir atau murtad. Yang ketujuh, Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi dan diwajibkan umat Islam untuk mengimaninya. Yang kedelapan, Jibril alaihissalam turun kepada Mirza Ghulam Ahmad memberi wahyu kepadanya dan ilham seperti Al-Quran. Yang kesembilan, mereka memiliki tempat suci yaitu Qodian dan Rukbah. Selanjutnya ada Salamullah atau Kerajaan Eden. Ajaran ini didirikan oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden dengan jemaat yang disebut dengan Salamullah. Pada tahun 1997, dia ramai dibicarakan karena ia mengaku Imam Mahdi sebagai utusan Tuhan. Dan dia juga menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi dari Bunda Maria, sedangkan anaknya Ahmad Mukti adalah jelmaan dari Yesus Kristus. Saat awal didirikannya, Lia Eden menggait seratusan orang penganut dari berbagai golongan. Pada Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap menyeleweng dari kebenaran mengenai ajaran agama Islam. Lia Eden 2 kali dipenjara karena penistaan agama pada tahun 2006 dan 2009. Namun, konon hingga saat ini, dia masih aktif menjalankan kepercayaannya. Selanjutnya ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau Ahmad Mossadegh. Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sebuah aliran kepercayaan di Indonesia yang melakukan sinkretisme ajaran dari Al-Quran. Aliran ini didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Mossadegh alias Abdussalam yang menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Mesias. Ahmad Mossadegh mendakwa pergerakan ini secara terang-terangan setelah mengaku mendapatkan mimpi setelah melakukan puasa dan menyepi selama 40 hari di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan uswah dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Pada 23 Juli 2007, dia mengaku sebagai Nabi utusan Allah. Dinyatakan wahyu yang diterima oleh Mossadegh bukan berupa kitab, tetapi pemahaman benar dan aplikatif mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menurut Mossadegh telah menyimpang. Gerakan ini sempat tersorot besar-besaran pada akhir tahun 2006 yang kemudian mengakibatkan keluarnya stempel MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada 4 Oktober 2007 karena menyimpang dari ajaran Islam. Sekian dari saya, terima kasih.